Itu itu saya sudah manajemen NPM 2140 dari manajemen Universitas Gabungan. Di sini saya akan mempresentasikan yakni hakikat manusia. Hakikat manusia adalah subjek yang sangat luas dan kompleks, terutama dalam konteks filosofi, psikologi, dan agama. Namun, secara umum, hakikat manusia merujuk pada sifat-sifat esensi yang membuat manusia menjadi makhluk yang unik di antara makhluk lainnya di planet ini. Kemudian, di sini tuh ada keunikan individu. Nah, maksudnya itu adalah setiap individu itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan harus mengakui dan menghormati keunikan ini, serta memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Kemudian ada proses pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana manusia belajar adalah kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Teori-teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme membantu menguraikan proses belajar dan implikasinya dalam konteks pendidikan. Kemudian ada perkembangan dan perkembangan. Manusia mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial sepanjang hidup mereka. Pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap perkembangan ini dan menyediakan ruang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap tahapnya. Kemudian di sini ada motivasi dan keinginan belajar. Pendidikan efektif membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar dan tumbuh pemahaman tentang faktor-faktor manusia motivasi seperti kebutuhan, minat, ekspektasi, kemudian membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi setiap siswa. Nah, kemudian ada interaksi sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dengan sesama menjadi aspek penting dalam pengalaman sebuah pendidikan. Kemudian di sini yang materi terakhir ada etika dan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila Sundar Ramadhani, NPM 141 Di sini saya akan mempresentasikan hakikat manusia. Berikut saya share screen terlebih dahulu. Jadi hakikat manusia adalah subjek yang sangat luas dan kompleks, terutama dalam konteks filosofi, psikologi, dan agama. Namun, secara umum, hakikat manusia merujuk pada sifat-sifat, potensi, dan esensi yang membuat manusia menjadi makhluk yang unik dan di antara makhluk lainnya di planet ini. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai keunikan individu. Kenapa? Karena setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing dari potensi yang berbeda. Pendidikan juga harus mengakui dan menghormati keunikan ini, serta memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Kemudian, proses pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana manusia belajar adalah kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Dari teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme membantu menguraikan proses belajar dan implikasinya dalam konteks pendidikan. Kemudian di sini ada perkembangan dan pertumbuhan. Manusia itu mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial di sepanjang hidup mereka. Pendidikan harus memperhatikan tahap-tahap perkembangan ini dan menyediakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap tahapnya. Kemudian, motivasi dan keinginan belajar. Pendidikan efektif membangkitkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar dan tumbuh. Pemahaman tentang faktor-faktor motivasi seperti kebutuhan, minat, ekspektasi, membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Dan di sini ada interaksi sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran.
seperti kolaborasi, komunikasi, kerjasama dengan sesama menjadi aspek penting dalam dalam pengalaman pendidikan itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada etika dan nilai. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang pengembangan karakter dan moral. Memahami hakikat manusia membantu dalam mengintegrasikan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab dalam uh, pengalaman pendidikan. Kemudian kebutuhan belajar. Hakikat, manusia itu sebagai pembelajar seumur hidup, menekankan pentingnya pendidikan kontinu dan pengembangan diri. Pendidikan itu harus mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam kehidupan mereka, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Kemudian kesimpulannya ialah, maaf, pemahaman tentang hakikat manusia dalam pengantar ilmu pendidikan memainkan peran kunci dalam merancang pendidikan yang efektif dan bermakna. Dengan mempertimbangkan keunikan individu, proses pembelajaran, perkembangan, dan pertumbuhan, motivasi belajar, interaksi sosial, etika, dan nilai, serta kebutuhan belajar seumur hidup, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan memberdayakan individu untuk mencapai potensi maksimum mereka. Dengan demikian, pemahaman akan hakikat manusia membantu guru dan praktisi pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan mendorong pertumbuhan berbasis sosial. Ini adalah materi yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun penyusunan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.